Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Amin. Renungan pagi Senin 11 Januari 2021 dikutip dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Aina hulum dohamuna julu alai tiurdo anggon waing di bagasa Tuhani marparangi mahamu songon akka anak hatiuron. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang memberi kesempatan indah mengawali aktivitas pada satu minggu ini. Tentu tidak ada yang serba kebetulan, semua sudah diatur dan atas seizin Tuhan. Topik kita hari ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku yang berbahagia, ditegaskan oleh Alkitab bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebagai ciptaan baru berarti kita telah menanggalkan manusia lama dan hidup mengenakan manusia baru. Mengapa? Sebab Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang Tuhan. Status kita pun berubah menjadi anak-anak terang yang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hidup sebagai anak terang berarti kita tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan kata lain, kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Di Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Sementara dunia saat ini dipenuhi oleh kegelapan yang hanya bisa dikalahkan oleh terang. Kegelapan tidak dapat mengalahkan terang, tetapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Ketika kita menyalakan sebuah lampu atau obor di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan sirna. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus, mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui keteladanan hidup. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan yang berbau pelayanan, tetapi harus bisa dilihat oleh dunia, baik melalui perkataan dan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu saudara kekasih, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, tunjukkan dirimu sebagai anak-anak terang yang telah Tuhan Yesus selamatkan dari kuasa dosa dan maut. Amin. Kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberi napas kehidupan hingga saat ini. Tuhan tetap memelihara hidup kami sehingga tetap sehat hingga saat ini. Engkau mengangkat harkat martabat kami dari anak kegelapan menjadi anak terang. Itu semua karena kasih-Mu yang tiada tara. Tuntunlah hati kami untuk tetap menunjukkan dan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di sekitar kami. Dengan itu, kami dikenal oleh dunia ini adalah anak-anak-Mu yang selalu menunjukkan teladan kasih dan pengorbanan. Sehingga di mana kami berada, di situ tegak kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Jauhkan kami dari segala bentuk ketamakan dan kemunafikan, sehingga kami benar-benar menunjukkan arti pengorbanan di kayu salib. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.